Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terdapat beberapa lagu kita yang liriknya menyebut rusa dalam konteks merindukan sungai atau merindukan air. Bahkan lagu-lagu itu sudah sangat lama dan tetap sering kita nyanyikan sampai hari ini. Tentu hal itu menunjukkan bahwa lagu itu dengan liriknya sedikitnya adalah lagu yang sangat menarik. Tetapi saudara-saudara, dalam setiap hal, sesuatu yang sudah sangat lama dan sering ada pada kehidupan kita, sesuatu yang lama dan sering dan rutin hadir dalam kehidupan kita, itu sedikit mudah untuk kehilangan pesan dan maknanya. Ya, itu sangat sering, sedikit mudah kehilangan pesan dan maknanya. Apakah ketika setiap hari kita mengatakan aku mengasihimu, I love you, kepada orang-orang yang kita kasihi, apakah rasanya, maknanya masih sama ketika pertama kali kita ucapkan kepada mereka dan ketika sudah sangat sering? Nah, itu selalu menjadi perenungan bagi kita. Demikian dalam segala hal. Sesuatu yang sudah sering, biasa, itu agak mudah kehilangan pesan dan maknanya, juga rasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam nats kita, Mazmur 42 ayat 2 dan 3 tadi, sangat menolong kita, sangat menolong dan membantu kita untuk dapat meresapi dan menemukan makna dan merasakan dengan sungguh-sungguh ketika kita bernyanyi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, dalam kehidupan umat Tuhan dan dalam perjalanan sejarah umat Tuhan, Alkitab mencatat sebenarnya umat Tuhan tidak hanya dekat dengan hewan yang namanya rusa, dekat dengan domba, dekat dengan lembu sapi, dan juga dekat dengan unta. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu dulu, unta. Unta adalah salah satu hewan yang familiar bagi perjalanan umat Tuhan. Bahkan sejak Abraham, unta sudah dikenal dan Alkitab mencatatnya. Unta sering dipakai untuk perjalanan jauh. Unta juga dipakai pada masa hakim-hakim dan raja-raja. Unta dipakai bukan hanya untuk perjalanan jauh, tapi juga sebagai kendaraan perang. Unta sangat dekat dalam kehidupan. Bahkan unta juga dipakai sebagai salah satu alat ukur kekayaan. Itu sebabnya unta sering hadir dalam beri-memberi, pemberian-pemberian. Artinya, pemazmur tentulah sangat familiar dengan yang namanya unta. Pemazmur yang adalah orang yang sering berziarah, menapaki perjalanan hidup, termasuk menapaki perjalanan sejarah kehidupan nenek moyangnya. Dan bahkan dalam hidupnya saat itu juga, pemazmur tentulah sangat mengenal apa itu unta. Saudara, sebagaimana kita tahu bersama, unta itu adalah hewan yang sangat kuat menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan salah satu keistimewaannya dari hewan-hewan lain adalah unta sungguh tahan berjalan dalam perjalanan yang jauh sekalipun di padang gurun, berhari-hari bahkan seminggu. Nah, unta bisa menempuh perjalanan kering dalam seminggu tanpa harus ke sumur atau tanpa harus ke sungai atau tanpa harus ke mata air. Pemazmur tentu sangat mengenal yang namanya unta.
Tetapi ketika dia berbicara tentang sungai yang berair, pemazmur tidak segera atau tidak mengingat atau tidak teringat kepada unta. Tetapi justru pemazmur teringat akan rusa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya unta adalah hewan yang sangat dekat ketika bicara sungai atau air. Kenapa? Nah, unta dalam tubuhnya mempunyai satu bagian di dalam tubuhnya yang merupakan kantong air yang bisa menampung air yang banyak. Itu sebabnya kalau orang-orang ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang hanya bisa terbatas membawa air dalam kantong-kantong, mereka juga membawa beberapa ekor unta. Untuk apa? Yang mereka tunggangi hanya beberapa. Sisanya mereka bawa juga walaupun tidak ditunggangi. Untuk apa? Tujuannya adalah karena untuk ketika mereka telah berjalan jauh, air di kantong yang mereka pegang sudah habis, maka mereka akan memotong unta-unta itu dan mengambil air yang ada dalam tubuhnya, di kantong yang ada dalam bagian tubuh unta itu. Seharusnya kan pemazmur mengambil ini, unta, ketika berbicara tentang rusa, tentang air maksud saya, tentang sungai. Tetapi kenapa pemazmur mengingat atau teringat kepada rusa dan menyebutnya ketika dia berbicara tentang kerinduan kepada Tuhan, kepada hadirat Tuhan yang dia katakan sebagai air atau sebagai sungai yang berair. Saudara-saudaraku, dan pemazmur juga tentu mengetahui rusa. Rusa adalah hewan yang setiap hari pergerakannya cukup jauh, pergerakannya cukup banyak, saudara-saudara. Dan bahkan pemazmur sendiri menjelaskan dalam Mazmur 18 ayat 34, rusa bisa bahkan sampai berjalan sampai ke puncak-puncak bukit. Rusa lincah. Kalau diukur perjalanan seharinya bisa puluhan bahkan seratusan kilometer yang sudah dia jalani. Tetapi dia tidak seperti unta yang memiliki tempat air dalam tubuhnya dalam volume yang besar. Bahkan kalau kita pelajari tentang rusa ini, dia memiliki lambung yang merupakan tempat makanan dan minuman yang dia makan dan dia minum di dalam tubuhnya, yang relatif kecil. Tidak besar, saudara-saudara. Dan keadaan ini membuatnya sekalipun dia sepanjang hari berjalan, melompat, mendaki, dia harus ke sungai. Dia harus ke sungai yang berair untuk minum. Berbeda sekali dengan unta yang bisa sekali seminggu saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rusa harus melakukan itu. Karena dia tidak seperti unta yang memiliki kantong air dalam tubuhnya yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rusa adalah hewan yang sangat aktif, lincah, berjalan, melompat, mendaki sepanjang hari, berpetualang sepanjang hari. Tetapi sejauh apapun dia berpetualang, dia harus selalu datang ke sungai yang berair setiap hari, bukan sekali 2 hari atau bukan sekali seminggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 23 ayat 2-3 tadi dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, pemazmur menerangkan kepada kita bagaimana kita seharusnya dan harus menyadari keberadaan kita yang adalah seperti rusa. Yang walaupun setiap hari kita berjalan, berlari, melompat, mendaki, kita harus sadar dan kita harus ingat. Kita tidak boleh tidak harus ke sungai yang berair. Kita yang hidup adalah sedang hidup dalam perjalanan, dalam petualangan sepanjang hari. Kita berjalan, melompat, mendaki,
yang membuat kita pasti kelelahan, yang membuat kita pasti kehabisan tenaga, yang membuat kita pasti kecapean, yang membuat kita mungkin sampai lemah. Terlebih ketika perjalanan kita, kebanyakan dalam hidup kita adalah perjalanan mendaki. Tentulah kita akan mengalami dan tiba pada yang disebut dengan kelelahan. Saudara-saudaraku, kita sangat perlu disegarkan kembali. Kita sangat perlu dikuatkan kembali. Seperti rusa yang hanya bisa disegarkan kembali dalam setiap perjalanan petualangan kesehariannya ketika dia selalu datang ke sungai yang berair. Demikian dengan kita yang hanya bisa disegarkan, bisa dikuatkan kembali, bisa dipulihkan kembali dalam setiap perjalanan petualangan kehidupan kita, yang hanya bisa disegarkan, dikuatkan oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kita akan sangat kelelahan sekali, saudara-saudaraku, dan akan sangat lemas sekali ketika dalam perjalanan hidup kita bersikap seperti unta yang datang ke sungai yang berair hanya sekali seminggu. Kita akan sangat kelelahan. Kita akan lemah apabila kita seperti unta. Tetapi kita akan disegarkan, dikuatkan selalu ketika kita seperti rusa yang setiap hari datang ke sungai yang berair. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi orang percaya, menjadi Kristen seperti rusa yang setiap hari datang kepada Tuhan dan dalam kerinduan yang sungguh ingin menikmati, mengecap, meminum air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Marilah kita setiap hari merindukan sungai yang berair itu, yaitu Tuhan kita, hadirat Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan di rumah kita, di kamar kita, dalam saat teduh kita, dalam keheningan kita. Mari kita disegarkan oleh air kehidupan, yaitu hadirat Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara, karena perjalanan kita setiap hari itu jauh, kadang berjalan biasa, tetapi kadang berjalan mendaki, yang untuk keduanya kita memerlukan air, dan air itu adalah air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Memang kita tidak boleh seperti unta yang merasa bahwa kita kuat, bisa berhari-hari tanpa datang ke sungai, yang bisa datang hanya sekali seminggu ke sungai. Sungguh kita tidak bisa hidup seperti unta. Karena jika kita mencoba hidup seperti unta yang hanya sekali seminggu datang ke sungai, kita mencoba hidup seperti itu yang hanya sekali seminggu datang kepada Tuhan, yang hanya sekali seminggu datang ke hadirat Tuhan, yang hanya sekali seminggu datang merenungkan firman Tuhan. Yakinlah saudara-saudara, kita sedang menjalani hidup yang lemah. Kita pasti akan menjalani hidup yang sungguh melelahkan. Karena itu, mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang sungguh, dengan kesadaran yang sungguh. Kita butuh air kehidupan. Saudara, kalau kita ditanya, apakah kebutuhan pokok yang paling mendasar, yang paling primer, yang paling pertama dalam kehidupan kita? Mungkin pelajaran ekonomi yang kita pelajari sejak SD akan membuat kita menjawab serentak, yaitu makanan. Tetapi kalau kita mengingat pelajaran biologi yang kita pelajari, apakah kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi kita? Mungkin jawaban kita sudah berubah, yaitu air, bukan lagi makanan. Saudara, sebagai orang percaya, dengan mengingat firman Tuhan, kitab kehidupan, penuntun kehidupan, yang membongkar dan membuka siapa kita, yang adalah seperti rusa. Pertanyaan yang sama, apakah kebutuhan pokok yang paling mendasar dalam kehidupan kita? Pastilah kita semua menjawab, air kehidupan, yaitu hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu, mari membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, merenungkannya setiap hari seperti rusa yang merindukan sungai yang berair
setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.